like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Malam-malam pergi ke telaga. Yang doa saya semoga masuk surga. Make a mess, guess I'm a little unconventional. Ini video apa foto sih Bu? Video. Kayaknya minta fotoin aja. Ganti tuh. Paparazzi. IPS. Bapak Ibu sebaiknya setiap Karena foto ibu saya bikin stiker tuh. masing-masing. Jadi nanti video apa foto-foto itu ada khusus ini buat bisa buat kenangan buat ibu. Ya, saya nggak tahu. Apa ini? Siapa kita? Siapa itu? Rukun IPS. Rukun IPS. Transport sepeda di Indonesia menggunakan teknologi GPL. Kemudian ada notu pembelajarannya juga sudah sesuai dengan FPP yang sudah baik. Kita tindakan saling memuliakan. Ibu sudah memberikan umpan balik secara positif, secara lisan kepada seluruh kelas atau klasifikasi atas antusiasme mereka. Selanjutnya yang bersulah. Ini nanti Bapak Ibu akan maju sesuai rencana kalian ya, yaitu berkelompok. Nah ini berkelompok yang sudah disiapkan, yang sudah siap. Jadi nanti kan waktunya 30 menit. Nanti selanjutnya Bapak Ibu harusnya jadi gini. Nanti dari sekolah kita satu kelompok jadi dua ya. Satu kelompok jadi dua. Palingnya seorang. Jadi yang satu mungkin nanti yang udah siap, yang kedua yang siapkan diri. Atau mungkin bisa mengkarantina diri itu salah satu orang itu gitu ya. Ketika menyiapkan diri lah. Jadi sampai nanti kurang lebih durasinya sama sekitar 30 maksimal 40 menit ya Bapak Ibu satu orang. Yang pasti Bapak Ibu mengajar yang yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah urutan. Nah, ini libur 2 minggu ya. You say Ya. Gimana perasaannya? Libur 2 minggu. Masih kurang Bu. Apanya kurang? Oke, anak-anak. Ini karena kita baru pertama kali di kelas 11, materi baru, perkenalkan dulu siapa ibu, dan ibu juga belum kenal kalian ya. Walaupun sering lewat tapi tidak kenal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tak ngutang. Apa nama ibu? Tahu Bu. Bu Nani. Siapa? Bu Nani. Ya, Bu Nani. Tahu ibu ngajar apa? Ekonomi. Ekonomi. Ya, ibu namanya Bu Nani Lydia, mengajar ekonomi. Kita ke bagian ekonomi seminggu tuh 5 jam ya. Wow. Oke. Ibu sudah kenalan nih. Sekarang giliran kalian. Namanya siapa?
milih. Oke, kita udah kenalan semua. Kita sekarang juga udah kenal ya. Kalian kelasnya masih acak lagi ya? Iya. Tetap kenal. Oke. Kita langsung belajar ekonomi. Yang materi kita kali ini adalah tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berat. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Oh, lupa kan? Absen. Oke. Doa dan absen. Sekarang kalian pimpin berdoa dulu. Sebelum mulai ya. Angusnya lagi. Iya, Gus. Ya. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Karena kita berdoa, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa. Kayak TK, lama-lama kayak TK ya. Amin. Bismika Allahumma wa bismika ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah kenalan ya. Ibu Absen. belajar apa dan juga ibu juga sudah kenalan dengan kalian. Ada yang nggak masuk nggak? Ada Bu. Ada siapa? Rino Bu. Joko. Oh iya, memang Joko lagi sakit. Rino Bu. Rino ya dispen. Oke, nih kan kita baru masuk. Udah liburan 2 minggu, pasti kalian tuh masih ada awal-awal apa ya? Begadang malam, apa lagi? Bangun siang, kadang sholat, ya. Sholat siang malam. Supaya tambah semangat, ayo coba berdiri. Kita apa namanya? Menenturkan tubuh dulu. Ya, ini ada gerakan. Kalau yang misal yang tangannya maksudnya masih muda gitu Bu. Kita kan masih kecil. Masih muda Bu, yang tangannya sakit. Oke. Yang masuk kamar nih bagus nih. Ya. Pertama begini dulu, ya, palanya ditengklengin. Nah, lurus ya, lurus, tangannya lurus nih, lurus, ini nggak lurus, karena ada efeknya nanti. Gini, oke, udah begitu, balik lagi, terus tangannya begini, Ini. pucuk, tempelin lagi. Nah, jadi orang balik, nah di situ diginiin, jangan lurus, tempelin lagi. Apa yang dirasakan? Oke, ada ya. Oke, lurusin, tarik ke belakang. Apa yang dirasakan? Enak, balas. Tempelin. Nah, lurus lagi, pucuk lagi, tempelin lagi. Ya, balik, tempelin lagi. Ya, tarik ke belakang, tempelin lagi. Nah, sudah. Apa yang dirasakan? Ini namanya juga tengkling nih. Apa yang dirasakan? Tongkeng, temennya tengkleng. Tadi gerakan tadi bermanfaat bagi yang suka kalian. Oke, Nana. Tujuan pembelajaran kita kali ini tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, agar kalian itu dapat mengidentifikasikan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ya. Kemudian agar kalian tahu indikator PDB, PNB, sama PDRB yang tepat. Kemudian agar kalian bisa menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dan indikatornya, serta kalian bisa membedakan indikator kuantitatif kualitatif pembangunan ekonomi melalui studi kasus perbandingan negara. Oke, nanti yang ini kita tugas kalian ya. Oke,
itu aja gitu ya. Bisa itu masuk dia itu kan Oke. linknya. Untuk itu kalian simak dulu materi singkat tentang pertumbuhan pembangunan ekonomi. Kalian simak baik-baik ya. Nanti Baik, Bu. kalian memberikan apa namanya pendapat. You say that I'm psychotic, but they like it like that. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya berdasarkan Bagus. ada Bagus. Gak usah serius sekali. Namanya langsung ganti jadi keren, bagus. Jadi Keren. Oke, ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan itu pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan sama pembangunan beda ya. Kalau pertumbuhan itu dari kecil menjadi besar. Kalau pembangunan sudah besar dibagusin. Oh, gitu. Jadi gini. Kalau kita negara pertumbuhan atau pembangunan? pertumbuhan. Kita masih pertumbuhan. Kenapa? Jadi kalau suatu negara dikatakan negara pertumbuhan itu cirinya Negara itu masyarakatnya belum terpenuhi dengan baik. Berarti negaranya masih negara pertumbuhan. Kenapa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan produksi yang dihasilkan itu cukup. Berarti perusahaan yang ada di negara tersebut banyak. Tuh ya. Nah, nanti kalau perusahaan banyak, nanti apa perbedaan itu kan ada. Kalau perusahaan banyak, produksi barang dan jasa dihasilkan banyak, maka pendapatan masyarakatnya gimana? Meningkat. Tapi masyarakatnya sejahtera nggak? Belum. Itu ya, kalau pertumbuhan tahu paham ya. Nah, kalau pembangunan itu produk barang dan jasa yang dihasilkan sudah memenuhi kebutuhan lebih. Maka kalau lebih diapain? Ekspor. Ya, berarti pendapatannya, income per kapitanya sudah gimana? Naik, pendapatan perorangannya tinggi. Berarti kalau income per kapitanya sudah tinggi, negaranya, masyarakatnya gimana? Sejahtera. Paham ya? Jadi kalau tumbuh kecil ke besar. Kalau pembangunan udah besar kita musim. Gitu ya. Nah, sekarang ini ya ada kasus bagaimana pertumbuhan pembangunan di negara kita. Kalian simak lagi ya. Nanti kalian bisa mereviewnya kembali. Apakah kamu setuju? Bisa. Indonesia tidak baik-baik saja. Betul Bu, saya Ya. setuju dengan Indonesia. Kenapa? Tidak baik-baik saja. Consider dan gitu. efisiensi terus. Ya, bagus. Ya, Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Dari perang Bu. Barang-barang mahal. meningkat ya. Pengangguran meningkat karena apa? Pekerjaan sempit. Lapangan pekerjaan sempit karena apa? Gara-gara Gibran. Perusahaan sedikit. Investor asing juga yang masuk ke Indonesia Kabur. semakin Kabur. berkurang. Kenapa itu dia pada nggak mau masuk? Banyak banget. Ada untuk biaya produksi ya. Untuk apa? Tenaga kerja murah, bahan baku banyak. Tapi kenapa nggak mau pada ke Indonesia? Kenapa? Karena takut. Apa takutnya apa? Stabilitas, ekonomi ya, tidak terjamin. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita mau bagi tugas ya kelompok. Ini kelompok 1,
Nah, kita mau mencari masing-masing kelompok perbandingan atau perbedaan itu perekonomian antar negara. Asia, Amerika, sama Eropa. Pengen tahu kan kayak gimana kondisi ekonominya? Pengen kan? Nah, misalnya dari sini ini adalah negara Eropa. Lebih dari 20. Yang di sini negara Lebih dari 20. Asia. Lebih Yang di dari sini 20. negara Amerika. Ya. Lebih. Yang negara ini ada dua. Eropanya itu Ukraina dan Finlandia. Nah, yang di tengah Cina dan Singapura dibagi. Kemudian yang di sini Afrika dan Afrika Australia dan Turki dan Amerika. Kaos. Nah, apa tugasnya? Masing-masing ya, satu kelompok ini ada dua negara ya di Eropa. Next. Oh ya udah, aku nggak usah. Kalian masing-masing mencari. Nah, apa sih sistem pemerintahan di negara tersebut? Yang kedua, dia negaranya negara apa? Di bidang industri. Industri itu macam-macam kan? Apa aja coba industri? Tekstil. Otomotif. Pertanian. Obat termasuk nggak? Termasuk kan? Ya, macam-macam. Ada industri senjata. Ya. Nah, masing-masing negara sama nggak? Beda. Maka kalian cari tahu ya. Kemudian income per kapita, apa sih income per kapita? Pendapatan rata-rata perseorangan di negara tersebut. Ya, nanti itu kelihatan tuh dari income per kapita itu negaranya maju atau negara berkembang. Kemudian nanti kalian bisa menentukan tuh negara maju atau negara berkembang. Bisa? Ibu kasih waktu 10 menit. Yuk. Cari sistem pemerintahan. Beneran cari. Nanti kalian presentasiin. Oke, udah selesai. Bisa terjadi. Kalian saling tahu. Oh, Eropa seperti ini. Asia seperti ini. Udah selesai, Bu. Ayo, silakan cari. Ya. Udah selesai. Udah selesai. Lah ini operator gini. Yang dari belakang, silakan cari, ayo. Yang busuk. Eropa. Tadi siapa? Dia siapa tadi? Finlandia. Ya, apa mau Ukraina? Ukraina nggak bisa dinilai sekarang di perang. Kalau Finlandia bisa. Finlandia gimana? Finlandia itu secara ekonominya sangat maju, negaranya aman, bersih, tidak ada kriminalitas. Berarti Finlandia negara apa? Negara maju. Ukraina negara Berflower. negara berkembang. Oke. Berflower. Asia, Singapura dan China. Iya. Itu kalau itu bertumbuh atau berkembang, Bu? Korea sama Korsel, mana yang negaranya maju? Korsel itu negaranya negara apa? Negara industri. Ya, apa aja industrinya? Oke, kita kasih aplaus semuanya. Nah, untuk kita mengetahui negara itu negara maju atau negara miskin atau berkembang ada indikatornya.
Dari tadi kan sudah dapat kita ya. Kalau negara maju itu negara Masih ada nggak yang mau majuin? Tinggi otomatis masyarakatnya sejahtera. Nah, kalau Makanya negara gue maju bilang dia ini udah, yang 2024 udah jam ya, 2. itu 40.000 per tahun. Bisa dibilang. Kita gaji kita $40.000 nggak sih per tahun? Kan kita tanggung. Kali 15.000 berapa itu? Banyak. Amin paling serius. Kita belum ya? Kita belum ya? Jauh ya? Mungkin berarti udah gitu. Kemudian income kalau negara berkembang itu kurang dari 10.000. Kalau kita itu antara 4.000-an. Iya, kita rendah ya, yang di atas kita itu Guru, Malaysia. 2,5. Dia termasuk negara apa? Maju. Ya. Sekarang pertanyaannya, Cina termasuk negara maju kan? Kenapa berkembang Wati? Karena itu Bu per kapitanya Bu. Kenapa? Karena dia kurang dari 40.000. Tuh, ada lagi. Kenapa Cina termasuk kategori negara berkembang? Padahal dia apanya ada. Kenapa ini negara maju? Bukan negara maju. Ayo, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Saya mau kasih permen loh. Diabetes Bu, diabetes. Kenapa Cina bukan negara maju? Karena kan tadi ditanya dengan income per kapita kan. Nyari rumusnya itu kan GNP dibagi jumlah penduduk. GNP itu kan artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. GNP itu dihasilkan oleh perusahaan penanam modal dalam negeri. Kalau GNP, kalau GDP itu perusahaan asing dan perusahaan yang punya orang Indonesia. Jadi kalau semakin tinggi GDP itu negara-negara berkembang. Karena di dalamnya perusahaannya asing dan Indonesia. Kalau GNP itu yang punya perusahaan mayoritas adalah orang pribumi. Ya, kalau Singapura, Amerika mayoritas orang pribumi. Makanya dia produksinya tinggi. Nah, kenapa Cina nggak negara maju? Karena dia GNP-nya itu lebih kecil daripada jumlah penduduknya. Berapa jumlah penduduknya? Banyak. Ya. Nah, dia jumlah penduduknya banyak. Maka kalau dibagi GNP dibagi jumlah penduduknya, otomatis income per kapitanya kecil kan? Semakin besar jumlah penduduk, maka income per kapitanya makin kecil. Walaupun dia negara maju, karena jumlah penduduknya banyak, maka income per kapitanya jadi kecil. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Boleh nanya Bu? Boleh. Itu saya bingung Bu. Kan kalau misalnya 10.000 ke bawah, negara berkembang. 40.000 ke atas, maju. 30.000 di mana itu? Posisinya di mana ya? Iya, ada. Dari 40 sampai Jadi pokoknya kalau 40.000 atas kita ini maksudnya kurang, ini antara ini sampai sebelum ini. Oh. Jadi Jadi 10.000 sampai 40.000. saya mau nanya Bu. nah kita kenapa? Jadi kita juga termasuk kita ya, kira-kira gaji kita berapa setahun? Nah kita termasuk kategori itu enggak? Berarti kita negara miskin dong? Miskin. Kan 10.000. Iya. Iya, punya ada. Jadi maksudnya negara Lah kita kan emang nomor itu kan nomor berapa? Iya. Karena jumlah penduduknya banyak. Kita masuk 10 besar termiskin. Ya paham ya? Lu merasa kita negara kaya? Nanya, ada lagi nanya? Boleh, satu lagi. Indonesia bisa nggak jadi negara maju Bu? Berkembang dalam Susi bisa bikin Bisa Bu. Bisa Bu. Gimana caranya? Bisa Bu. Kenapa coba Indonesia susah banget menjadi negara maju? Siapa bisa jawab? Kenapa? Salah satunya penduduk kita kan banyak. Penduduk kita juga banyak. Banyak faktornya ya, Budi ya. Ada faktor apa satu? Politik, ya karakter masyarakatnya, Edukasi, Bu. jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita juga banyak. Banyak ya. SMnya dari Kabul. Jadi banyak faktornya. Ya nggak tahu nanti kalau kita di 20 tahun yang akan kita tahu ya. Karena kan sekarang generasi kita udah banyak yang nggak mau nikah ya, atau Child free. ya nggak mau punya anak.
bisa jadi kan nanti jadi punya anak apa namanya dong generation kan. Kayak Jepang. Oke, next. Nah, anak-anak kita udah belajar dari tadi nih ya. Ini lihat video, kemudian kita sudah diskusi kelompok, kita refleksi. Siapa yang berani menjawab? yang peringkat satu Dari tadi kita nih belajar. Bimo. Kamu udah masukin itu? Udah masukin LSM? Belum, kan baru biologi, belum selesai. Dua doang. Bagus. Dua-duanya. Kita dapat kesimpulan. Kesimpulan dari tadi belajar tuh apa? Dari sini kan tadi setting tuh. Tadi saya ini Bu lihat negara-negara tapi nggak ada. Ya bagus. Nggak ada Iran Israel Bu. Nanti nyarinya belum pas ya. Oke, nanti sumbat Google. Bagus. Yang lain apa kesulitannya? Siti mana Siti ya? Siti, ayo Siti. Bimo itu bener-bener. Tenang ya. Ini nanti lihat ini ya, di perasaannya ya. Ya, setelah belajar pertemuan ekonomi apa yang dirasakan? Tahu apa? Berkembang dalam kemiskinan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jangan lupa literasi dulu sebelum minggu depan belajar. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, what is this? We call this one. In our country, there are some pembangkit listrik. What is what in English? What is what in English? Start with S, 4 letters. Then 5 letters. P, S, S. Smoke. And it ended with M. S, and 5 letters. Yes. Steam. Do you like cooking maybe? Yeah. Sometimes we use the technique steam for cooking, right? Yes. Yeah. Masih salah satu tokoh sastrawan, kebetulan dosen ibu, WJ ada yang tahu? Hah? Iya, salah satu luar biasa Bapak. Bimo, ya, ternyata Bimo saya. Bimo ranking 1 Bu di kelas. Suka membaca. Sangat Bimo. Pesantren ya nak ya. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang ia baru saja memperpanjang cerita lagu. Tidak akan senang mati selama kalian menulis. Semuanya kalian akan mati. Nama kalian akan selalu hidup sampai kapan pun. Kalian tahu waktu itu Bagus. Judulnya tahu saya Bu. apa Pak? Ketika menjalan terus. Yes, Oh, yes. benar sekali di film kan ya Pak ya? Iya. Di film kan juga luar biasa. Guess I'm a little unconventional. Guess I'm a little unconventional. So call it what you wanted. 'Cause when I leave you like that, it's like
SMA 1 udah tua? Dadah.